Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini saya mau berangkat dari Kampung Rambutan. Awal saya mau naik sudah sangat yakin sampai tujuan, seperti minggu kemarin. Berangkat pukul 17.45 dan sampai tujuan pukul 1.30. Ternyata sore ini berangkat pukul 18.15. Tiba di Kampung Rambutan hanya ada TD03 yang siap di jalur, tidak nampak TD01 yang mengisi jalur Pangandaran. Saya tanya ke teman yang sudah sejak sore di Rambutan, ternyata belum ada. Penumpang sudah berderet di balok pembatas area terminal. Saya kira itu mau mudik di TD03 ya, ternyata hingga keberangkatan hanya sekitar 16 penumpang yang berangkat dengan TD03. Dan ini TD03 ini adalah bis yang ada ruang merokoknya di belakang. Saya mendapat baris kelima. Dan kebetulan pas berangkat ini pas sekali hujan. Jadi terasa dingin. Dan ketika sudah jalan, ternyata ada AC yang menetes, air AC yang menetes dari atas. Itu dimulai dari baris ketiga depan sampai ke belakang. Nah, di sini yang menetes, dan ini ternyata ada yang di lakban, teman-teman, yang hitam ini ya. Ini lakban dari depan sana sampai ke belakang. Mungkin itu tempat menetesnya air dari atap. Semoga sih air AC saja ya, bukan air hujan. Saya sendiri dengan TD03 mau mengarah ke arah Karangpucung. Sedangkan untuk trayek Kampung Rambutan Pangandaran yang dilayani TD01 itu entah ada atau tidak. Itu saat ini sebenarnya bukan trayek yang aman ya. Setidaknya bagi PT Gapuraning Rahayu. Karena dari sebelah PO Budiman sudah merintis trayek ke Pangandaran, meski baru sampai ke Banjarsari. Dalam perencanaannya tidak lama lagi tujuan Pangandaran akan direalisasikan. Perjalanan saya dengan TD03 ini terbilang lancar, setidaknya hingga Cikarang, hingga personel turun mengecek kondisi kaki-kaki belakang. Memang sejak memasuki ruas tol Bekasi, ban belakang terasa jedak-jeduk meski jalannya halus. Namun selepas itu perjalanan mulus kembali hingga rumah makan dan SPBU Cihaur. Memasuki Pul Ciamis kami sempat menunggu agak lama. Tentu ini sekiranya personil sedang mengurus administrasi. Tapi tanda-tanda ketidakberesan ini muncul karena kondektur masih pegang DP atau lembar manifest dan membuka bagasi kanan. Berarti administrasi belum diselesaikan. Tak lama kemudian beberapa penumpang Sidarja dipindah ke R182 dan akhirnya semua penumpangnya dipindah ke R182 dan TD05 yang baru datang. TD05 ini dari Kalideres tadinya untuk menuju ke arah Karangpucung. Bagi saya dipindah itu tidak mengapa ya teman-teman, karena ini kesempatan mendapatkan hot seat, bangku terdepan, dari sebelumnya di bangku kelima atau baris kelima. Sementara orang-orang berebut masuk ke R182, saya masuk ke TD05 yang ada di sebelahnya, dan banyak yang belum tahu. Tapi yang berangkat duluan memang yang 182. Yang kasihan itu justru penumpang yang masih lelap tidur, harus bangun bergegas pindah. Ada juga ibu-ibu yang menggendong balita tergopoh-gopoh memasuki TD05 mencari tempat duduk. Ya sih, perjalanannya dilanjutkan dengan lancar hingga sampai tujuan. Tapi saya tiba lebih lama dari sebelumnya, yaitu 02.30 dari keberangkatan 18.15. Kabarnya TD03 ini menuju servis malam itu juga dan harus berangkat lagi dari Karangpucung di pagi harinya. Apakah ini tidak terlalu dipaksakan ya, mengingat masih ada armada lain misalnya TD02.
yang berangkat dari Karangpucung. Saya sih berharap servis dan revitalisasi ini untuk semua armada sebelum arus mudik tiba ini sudah selesai, agar kenyamanan penumpang terjamin dan membawa kesan yang baik, kenangan yang indah ataupun kenangan yang manis, agar pelanggan tetap setia di Gapuraning Rahayu. Terlebih kembali lagi ke jalur Pangandaran ya. Selain PO Budiman yang sudah ancang-ancang untuk jalur Pangandaran dari Kampung Rambutan, mungkin juga nanti akan ada PO Merdeka yang sudah merintis Pangandaran via Grogol dari Kalideres. Tapi memang ekspansi trayek bis Merdeka ini tidak main-main hingga ke Lampung. Boleh jadi Kampung Rambutan Pangandaran akan diisinya pula, terlebih untuk mengisi di persiapan Lebaran atau di mudik Lebaran. Seperti yang saya katakan tadi, servisnya harus benar-benar bagus, harus selesai. Setting-setting mesin aman di perjalanan, itu yang diharapkan. Karena mau tidak mau ya jujur saja pelanggan bis Gapuraning Rahayu ini masih banyak. Ini kita sudah sampai di Banjar. TD 05 menurunkan penumpang. Awalnya di TD 03 yang saya naiki sebelum pindah itu ada 16 penumpang, dan TD 05 ini hanya 10 penumpang, sedangkan 182 cukup banyak penumpangnya. Saya nggak tahu yang di depan apakah ada R177 yang sudah berangkat ke arah Sidareja lebih dulu. Oh iya, kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman saya yang pelanggan setia Doa Ibu ya. Ternyata selain PO Budiman dan Merdeka, bis Merdeka ini, ternyata Doa Ibu juga bersiap beradu nasib memasang jalur Pangandaran dari Kampung Rambutan. Ya, informasi dari pelanggan setia Doa Ibu ini mungkin ya cukup akurat, dan nantinya jalur Kampung Rambutan Pangandaran ini akan menjadi jalur yang kompetitif. Kita lihat saja perkembangannya teman-teman semuanya, apakah akan seperti itu. Dan ketika saya makan di rumah makan di Genah Rasa, saya ngobrol sama tukang warung, saya lupa namanya. Katanya nanti di tanggal 4 dan 5 ini LD 03 akan turun lapangan menjemput para pemudik ke arah kampung halaman, ke Sidareja. LD 03 akan berangkat dari Kampung Rambutan di sore hari, terutama di tanggal 5. Kalau tanggal 4-nya saya nggak tahu, belum pasti ya. Dan mungkin dua armada yang baru dijemput dari Malang, dari Piala Mas juga akan turun lapangan ikut serta memeriahkan arus mudik di tahun ini. Nah, TD 03 ini ternyata sudah lebih bagus dari ketika pertama kali datang dan saya naik ke arah Kalideres, karena suara mesinnya sudah begitu halus, dan ketika berjalan pun stabil. Tapi memang perjalanan ini ke arah tujuan saya dari Ciamis tadi memang santai sekali. Ini yang membawa tim pariwisata, nggak nyalip-nyalip. Hanya kalau di depannya truk begitu lambat baru disalip. Kalau yang kendaraan lain tidak disalip. Nah, seperti ini ya. Ini nunggu celah, setelah lampu merah nanti akan disalip.
ternyata tidak usah menunggu lampu merah, langsung bablas. Dan sebentar lagi saya turun di tujuan akhir saya di Kota Majenang. Depan sini. Nah teman-teman, pagi harinya saya coba ngecek ya. Ini pagi harinya ternyata ini TD03 benar-benar jalan lagi dari Karangpucung menuju ke Kampung Rambutan. Dan di susul belakangnya mengisi jalur selanjutnya ini ada R182 yang semalam juga berangkat. Kemudian ada bus premium. Dan di belakang sana itu ada TD05 yang saya naik hingga turun di tempat tujuan saya. Saya lihat bangkunya pada kosong, mungkin penumpangnya sedikit ya. Karena ini yang dijemput penumpang dari Jakarta. Oh ternyata ini bus premium bukan TD05. Nah ini ada R177 Sidoarjo Jakarta, khususnya Lebak Bulus. Ini TD05 juga berangkat menuju arah Kalideres. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.